baru selesai ngajar juga. Tiba-tiba ada info, Pak, ini ngajar kan seperti itu. Nah, tadi karena perubahan ini jadwal banyak perubahan, kemarin ada yang 18.30, ada berubah lagi, hingga tadi saya buka lagi, ternyata kita berubah per tanggal 20. Ya, per tanggal 24 kita berubah 10 sampai 21.30. Sudah tahu? Kelas manajemen kinerja, pesertanya 57 peserta, ini dilaksanakan jam 20.00 sampai dengan 21.30 di hari Selasa, bukan hari Rabu berarti. Biar tidak terjadi miskomunikasi lagi, apakah semua sudah memahami jadwalnya? Sudah Pak, tadi sudah di-share juga. Sudah di-share. Ada yang bisa merespon? Ya, halo Pak. Sebabnya kali ya? Kali ya Suaranya tidak terdengar di sana? Assalamualaikum Pak, sudah terdengar belum? Sudah, di saya bagus. Nah, seperti apa? Bisa sampai ke sana? Putus Pak. Bagus ya? Nah, ada yang bagus, ada yang salah. Oke, ya mohon maaf karena situasi di lingkungan saya juga mengenai jadwal mungkin kita akan bicarakan di grup karena baru ini saya lihat di grup jadwal kita jam 20.00 sampai dengan 21.30 untuk berikutnya per tanggal 24. Nanti kita akan bicarakan di grup ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Sudah terdengar jelas suaranya di sana? Sudah. Ijar. Jelas, Pak. Udah, Pak. Oke. Kelas on LP3I dari berbagai LP3I dan statusnya sebagai pekerja ya, rata-rata bekerja. Oke. Iya Pak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita saya coba memperkenalkan diri dulu. Kalau kalian ini kayaknya ada 57 orang, ini alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri, saya Budi Gana Permana. Di Bandung, mengajar di STIE, PNBS sebagai dosen tetap di sana, juga saya bekerja sebagai konsultan juga. Jadi saya bukan dari sisi murni akademisi, saya dari sisi seperti itu. Sama statusnya seperti kalian, saya bekerja juga, tapi saya bekerja sebagai konseling. Saya buka kantor jasa bantuan perpajakan sama bantuan keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Jadi saya suka melakukan beberapa training di perusahaan in-house maupun indoor maupun outdoor seperti itu. Oke, itu perkenalan dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan materi perkuliahan. Kita bicara kita masuk ke materi manajemen kinerja ya. Jangan sampai salah lagi nih. Nanti saya udah menyampaikan materi ternyata salah kelas. Kayak tadi juga saya sempat di WA, Pak, sudah waktunya masuk ke pembelajaran online kelas LP3I. Betul, saya sedang mengisi perkuliahan juga tadi. Kemarin sempat bingung.
Nah, jadi nanti untuk jadwal fixnya akan kita diskusikan melalui WA Group. Oke. Sebentar, saya materinya. Mohon maaf, karena di sini juga sedang tidak bersahabat sepertinya. Apabila nanti ada bad connection atau tidak baik, mohon dimaklumi. Share dokumen. Oke. Ini semua manajemen semua ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Manajemen semua, Pak. Oke. Mulai perkuliahan kita hari ini, kita bicara ruang lingkup dan konsep dasar manajemen kinerja. Nah, kalau kita bicara manajemen, kita harus paham dulu. Apa arti manajemen? Apa arti kinerja? Seperti itu. Oke. Arti manajemen biasa kita pahami di dunia pertemanan itu tidak akan jauh dari kata-kata planning, organizing, actuating, dan controlling, gitu ya. Oke. Nah, menurut Encyclopedia of the Social Science Sabardi tahun 2001 halaman 2 ini menyatakan manajemen diartikan sebagai proses suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Jadi kalau kita bicara manajemen, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan jadi ada prosesnya dan ada proses pengawasan juga. Mary Parker, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen itu merupakan suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan kita melalui orang lain. Nah, ini memanage pekerjaan. J.R. Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri dari perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan manusia dan sumber daya lainnya. Jadi di sini menentukan usaha untuk mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Arti dari manajemen. Masuk sini ya. Nah, jadi arti adalah manajemen merupakan aktivitas menata sumber daya organisasi ke arah pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi melalui kepemimpinan yang bijaksana sesuai dengan tingkat sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
Jadi kalau kita bicara konsep manajemen kinerja, manajemen diartikan aktivitas menata sumber daya organisasi. Semaksimal mungkin kita berdayakan sumber dalam organisasi, baik sumber daya SDM-nya maupun sumber daya lain di luar SDM yang ada dalam organisasi, sehingga bisa mencapai visi misi. Bisa mencapai visi misi dan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bisa kita lanjut ya? Tadi ada iklan sebentar. Nah, jadi Superman tadi ya, jadi lupa saya. maaf. Sampai alhamdulillah, Pak. Ya, oke. Nah, jadi kita melakukan memaksimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Melalui kepemimpinan yang bijaksana. Jadi kalau kita bicara manajemen dalam bukan hanya kita bicara SDM saja, bukan kita bicara SDM lain yang ada dalam organisasi, tetapi juga kepemimpinan. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang bijaksana dan sesuai tingkat kedewasaan sumber manusia yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Oke. Selanjutnya, arti kinerja. Muheryono tahun 2009 halaman 6 mengartikan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tuangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Jadi, kinerja menurut beliau itu kan mengenai tingkat pencapaian atas sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang sudah direncanakan secara strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apa tujuan visi misinya? Tentunya kalau kita bicara suatu organisasi, kita berbicara bisnis, tujuan melakukan itu adalah atau margin. Kalau bisa yang sebesar-besarnya. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, kerja atau performance merupakan suatu tindakan atau proses cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Cara-cara atau proses tindakan dalam suatu fungsi organisasi. Ahli lainnya menyatakan, kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh seseorang organisasi. Jadi Armstrong dan Baron ini, menurut beliau, menurut mereka, kinerja adalah sesuatu yang telah dicapai oleh atau suatu organisasi. Ini adalah kinerja. Makanya sering kita temukan istilah kinerja departemen A, kinerja departemen B di tahun A, di tahun B. Itu. Jadi sesuatu yang telah dicapai oleh atau organisasi. Kalau kita bicara individual, kinerja Anda sebagai manajer marketing, kinerja Anda sebagai manajer pemasaran. Apa yang telah dicapai? Itu menurut Armstrong dan Baron. Jadi arti kinerja secara manajemen kinerja didefinisikan, dikemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan atau sekelompok karyawan
dalam suatu situasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kita tidak bicara kuantitatif saja, tetapi juga kualitasnya. Yang disebabkan oleh motivasi dan kemampuannya, serta manajemen memberikan kepada karyawannya untuk dapat bekerja secara optimal. Oke, jadi di sini definisi kinerja adalah motivasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam tujuan perusahaan, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal dan tentunya 27. oleh manajemen dengan cara mengembangkan kemampuan individu yang ada dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sehingga kalau kita bicara manajemen kinerja, berdasarkan konsep dasar manajemen kinerja adalah merupakan proses penataan secara menyeluruh yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pencapaian hasil kerja karyawan. Dan sekaligus upaya manajemen terus memacu kinerja karyawannya secara optimal. Ini jadi arti manajemen kinerja dalam konsep dasar manajemen adalah tidak terlepas dari planning, organizing, evaluating, dan controlling. Tetapi mengerucut kepada kinerja. Apa kinerja itu? Pencapaian hasil kerja karyawan. Dan sekaligus manajemen memacu kinerja karyawannya agar bekerja. Ini yang disebut dengan manajemen kinerja. Dengan adanya manajemen kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan mempunyai tujuan. Tujuan dari manajemen kinerja yang pertama, memberdayakan, memotivasi, dan menghargai karyawan untuk melakukan yang terbaik. Memfokuskan karyawan untuk bekerja dengan benar dan pekerjaannya tentu benar juga. Menyelaraskan tujuan individu setiap orang untuk organisasi. Apa tujuan organisasi? Kalau kita bicara perusahaan, kita bicara margin atau laba. Selanjutnya, proaktif mengelola kinerja sumber daya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Menghubungkan kinerja dan pencapaiannya sesuai dengan rencana dan strategi. Selanjutnya, memaksimumkan potensi setiap individu guna keuntungan mereka dan organisasi. Jadi, ini ada hubungan simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan, baik antara individu terhadap tim terhadap individu, atau individu tim terhadap organisasi. Pendekatan sistematis menghubungkan kinerja organisasi dengan akuntabilitas individu ke dalam target dan aktivitas organisasi. Nah, ini arti dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban individu terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam visi misi strategik perusahaan. Semua individu akan mengerti apa yang untuk dicapai dengan standar yang ingin diraih serta bagaimana cara pencapaian. Ini jelas.
Jadi dengan manajemen kinerja, individu atau SDM yang ada dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan akan mengerti apa tujuannya, apa yang hendak dicapai, dan apa standar yang ada dalam suatu organisasi, serta bagaimana setiap individu tersebut bisa mencapai atau meraih. Nanti tunggu di sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya fokus pada target. Bisa di-mute. Oke, kita lanjut. Ini fokus pada target, standar, kinerja atau indikator. Manajemen kinerja adalah proses terencana akan elemen utama atas kesepakatan, ukuran, umpan, penguatan positif, dan dialog. Selanjutnya, memberikan perhatian pada ukuran hasil dalam mempertajam kinerja dibandingkan dengan harapan sebagai tujuan. Manajemen kinerja ini berkaitan dengan input dan nilai. Manajemen kinerja berkesinambungan dan proses yang fleksibel. Nah, kalau kita bicara manajemen kinerja, kita sudah ada tujuan, ada visi misi, ada output. Nah, ini akan fleksibel prosesnya, tidak baku. Walaupun pada kenyataannya dalam berproses tersebut ada pagar-pagar yang membatasi. Selanjutnya berfokus pada perencanaan kinerja masa depan dan perbaikan, bukan pada penilaian secara retrospektif. Okay. Tergantung pada kesepakatan atas peranan dan perbaikan kinerja. Kalau kita bicara manajemen kinerja, tentu ada ruang lingkup di mana manajemen kinerja ini akan ada. Manajemen kinerja, ruang lingkupnya akan ada dalam suatu organisasi atau organisasi dan manajemen ibarat jasad manusia dan ruhnya. Nah, ini. Kalau kita bicara manajemen dalam suatu organisasi, kita bisa ibaratkan bahwa mereka ini adalah satu tubuh manusia, di mana organisasi diibaratkan susunan anatomi manusia, sedangkan manajemen adalah ruhnya. Jadi kalau kita bicara organisasi atau perusahaan tanpa manajemen, ini nggak mungkin, karena di jasad manusia.
Suatu perusahaan atau organisasi tidak ada manajemen di dalamnya, ini jasad mata. Untuk menggerakkan organisasi tersebut diperlukan manajemen sebagai jiwanya. Dapat disebut manusia jika manusia tersebut masih lengkap ada ruhnya dan juga ada ruhnya sebagai zat hidup manusia. Kalau kita bicara organisasi atau perusahaan tanpa ada manajemen dalamnya, nah ini bukan perusahaan. Sama seperti manusia tadi. Disebut manusia apabila lengkap. Ada perusahaannya, ada manajemen. Proses manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini sebagai proses manajemen. Proses manajemen kinerja menurut Wibowo itu mencakup suatu proses kinerja dan bagaimana kinerja dijalankan. Selanjutnya, manajemen kinerja diawali dengan suatu perencanaan tujuan, menyusun semua sumber daya yang ada, dan memproses kegiatan yang diperlukan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen kinerja mencakup perencanaan kinerja, komunikasi kinerja. Tentunya perlu berkesinambungan dan ada proses evaluasi kinerja. Perencanaan kinerja merupakan suatu proses di atasan dan bawahan bekerja sama merencanakan apa yang harus dikerjakan. Bagaimana mengukurkan tersebut. Bagaimana mengenali dan merencanakan serta mengatasi kendala-kendala atas pekerjaan secara bersama-sama. Jadi kalau kita bicara manajemen kinerja, di sini ada proses kegiatan perencanaan. Pada saat proses untuk mencapai tujuan tersebut, apabila terjadi kendala, ini harus ada harus dipahami dan dilakukan penyelesaian bersama-sama. Siapa? Antara atasan dan bawahan. Kerja memerlukan monitoring dan pengukuran atau penilaian terhadap proses dan kemajuan yang diperoleh untuk mencapai tujuan. Maka diperlukan komunikasi yang berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara manajemen ini, ada proses komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi berkesinambungan adalah merupakan penyebaran informasi mengenai pekerjaan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam suatu proses pekerjaan, permasalahan apa yang akan terjadi, dan solusi apa yang akan diterapkan dalam suatu pelaksanaan manajemen kinerja. Dalam penerapan manajemen kinerja ada beberapa model. Yang pertama, model Deming, model yang dimulai dengan menyusun, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitoring, dan mereview pelaksanaan tersebut. Nah, mereview dari pelaksanaan tersebut, mereview apa? Mereview kemajuan atau kinerja yang sudah dicapai dalam proses melakukan manajemen kinerja. Evaluasi terhadap hasil dilakukan dengan cara penyesuaian kembali antara rencana dan tujuan.
Atau dapat dilakukan susun kembali rencana baru. Ini dia. Ini gambaran proses manajemen kinerja berdasarkan Deming Armstrong 2009, Wibowo 2007. Itu ada rencana. Setelah direncanakan, ada lakukan tindakan. Dalam proses tindakan ini ada monitoring. Setelah dimonitor, ada review. Model lainnya adalah model touring and hold, yaitu melakukan terlebih dahulu. Apa yang dirumuskan? Yang dirumuskan adalah harapan terhadap kinerja atau hasil yang akan diharapkan, apa yang diharapkan oleh organisasi, apa yang diinginkan oleh perusahaan, dan bagaimana supaya tujuan atau harapan bisa tercapai. Tentunya harus ada dukungan. Dukungan dari mana? Dukungan dari semua SDM atau sumber daya lainnya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang dirumuskan oleh anak. Melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja agar akan dapat tercapai. Dilakukan pengelolaan. Dalam suatu pekerjaan, itu ada standar pekerjaannya, ada standar kerja, ada tujuan yang akan dicapai, sehingga diharapkan dapat tercapai apa yang sudah menjadi tujuan dari yang sudah ditetapkan dalam visi misi atau strategi perusahaan. Jadi kalau kita bicara manajemen kerja, menurut ahli yang satu ini, itu ada bukan planning. Kita ada harapan dulu, apa yang ingin dilakukan, apa yang akan dicapai, apa yang kita inginkan dari tujuan kita. Lalu ada proses mendukung kinerja. Setelah ada proses, yuk menilai kembali kinerja, lalu mengelola standar kinerja. Model Costello. Model Costello dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan agar mendapatkan suatu rencana dan rencana kerja dan pengembangan. Jadi kalau model Costello ini selain persiapan juga mempersiapkan rencana kerja serta pengembangan dari rencana kerja tersebut pada saat apa yang harus dikembangkan, bagaimana cara mengembangkannya, seperti apa pengembangannya. Meningkatkan kinerja diberikan coaching. Artinya, dalam proses pengembangan atau menambah skill, menambah pengetahuan SDM yang ada dalam suatu perusahaan, dilakukan dengan memberikan coaching. Coaching itu pelatihan untuk sumber daya manusia. Dan dilakukan pengukuran peninjauan kembali untuk rencana yang diperlukan. Jadi kalau misalkan SDM-nya kurang dari sisi skill-nya, maka akan dilakukan coaching atau pelatihan. Setelah itu dilakukan pengukuran kembali. Seberapa efek dari pelatihan yang diberikan terhadap SDM tersebut. Ditinjau kembali. Kalau perlu ada perubahan rencana yang harus ini model Costello. Secara flow-nya, pre-planning, ada rencana kinerja, ada pelatihan. Setelah dilatih, kita akan pantau mana hasil dari pelatihan tersebut. Ini ada pelatihan internal. Setelah dilatih, ada pelatihan internal, dipantau kemajuan. Kalau memang belum ada kemajuan, dilakukan pelatihan kembali, dipantau kembali. Ulang, kalau memang perlu, diplanningkan ulang kembali. Ini model Costello.
Model Armstrong and Byrne. Siklus manajemen kerja sebagai sekuen atau urutan agar sesuai hasil yang diharapkan. Kalau model ini menunjukkan manajemen kinerja itu sebagai sekuen urutan. Jadi harus terstruktur, berurutan agar sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya kalau kita bicara urutan untuk mencapai tujuan harus ada visi dan misi dulu. Misi tujuan perusahaan. Proses manajemen kinerja dilihat sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar mencapai hasil yang diharapkan. Urutannya apa? Pertama adalah misi organisasi dan tujuan strategis. Oke. Ini merupakan titik awal proses dari manajemen kinerja. Misi dan tujuan strategis dijadikan acuan bagi tingkatan manajemen di bawahnya. Jadi perumusan visi, misi, dan tujuan dalam suatu ini ditujukan untuk tingkat manajemen di dalam struktur bawah dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nanya Pak. Ya, halo? Saya pengen nanya Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan tentang evaluasi terhadap hasil yang dilakukan dengan cara menyesuaikan kembali antara rencana dan tujuan, atau menyusun kembali rencana baru. Ya. Nah, pertanyaan saya, mengapa ada dilakukan penyesuaian rencana baru? Sedangkan kalau mencapai tujuan itu kan sudah tertara dengan visi misi perusahaan. Kenapa tidak tujuan yang lama diselesaikan? Kenapa harus membuat tujuan baru gitu, Pak? Oke. Jadi visi misi tetap kan. Visi misi tetap. Nah, tapi makanya disebut manajemen kinerja ini prosesnya adalah fleksibel seperti itu. Contoh misalkan ini. Contoh kita dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan atau visi dan misi perusahaan tentu mencari laba sebesar-besar. Nah, mencari laba sebesar-besarnya dengan cara apa? Bisa dengan melakukan quantity omset atau penjualan. Bisa juga dengan menekan biaya. Bisa juga dengan menaikkan margin. Oke, kalau kita bicara keuangan, kita akan bandingkan HPP dengan harga COGM dengan COGM. Nah, kita bermain di sana. Nah, ini maksud dari fleksibilitas ini, fleksibel ini, apabila dalam suatu proses manajemen kinerja, dalam proses kegiatannya itu terjadi deviasi atau penyimpangan dari tujuan, itu akan dirubah. Bukan merubah visi dan tujuan perusahaan, tapi merubah proses kan. Oh, ya siap, Pak. Dari sini Baik. bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi misalkan visi misi kita adalah mencapai laba sebesar-besarnya. Contoh departemen marketing. Kalau departemen marketing itu kan setiap awal tahun itu akan ada forecast penjualan di tahun depan. Berdasarkan database atau hasil dari penjualan tahun sebelumnya. Ini kita jadikan forecasting plan penjualan di tahun depan. Tahun lalu kita bisa mencapai omset 1 miliar. Nah, tahun depan tentu akan ada kenaikan. Nah, ini tidak terlepas dari tujuan perusahaan mencari laba, seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya,
Nah, kita tidak tahu kemarin terjadi pandemi 2 tahun berturut-turut, ya kan? Tujuan kita tetap mencari laba, tetap mencari margin atas operasional perusahaan kita. Tetapi pada saat pelaksanaan terjadi pandemi yang ini dialami oleh seluruh dunia, tentunya manajemen kita tidak terpaku dengan hal itu. Apa yang sudah direncanakan dalam proses manajerial, dalam manajemen kinerja tersebut, itu bisa berubah sesuai dengan kondisi, tapi tidak merubah visi misi dan tujuan perusahaan. Sampai situ kan, paham ya? Paham, Pak. Oke. Terima kasih. Visi dan misi, ya gimana? Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Oke. Ini saya sebut Bapak atau Akang, saya terbiasa Akang ya. Oh, siap, Akang. Tidak masalah ya. Oke, siap. Oke. Saya sebut mahasiswanya Akang, saya sebut mahasiswinya Teteh. Biar kita lebih akrab lagi dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, jadi misi dan tujuan strategis perusahaan ini akan dijadikan acuan bagi lini manajemen yang ada di bawah dalam suatu perusahaan. Perumusan misi dan tujuan strategis organisasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan harus sejalan dengan tujuan tersebut. Nah, ini kembali ke pertanyaan Akang yang tadi. Harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Oke. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan prestasi. Tentunya dengan ada kontribusi dan prestasi positif, tujuan perusahaan akan sangat mudah dicapai. Nah, apabila dalam prosesnya ternyata ada distorsi atau gangguan, nah, manajemen kinerja akan bersifat fleksibel. Seperti tadi, marketing tahun lalu 1 miliar. Tahun depan secara forecast, secara optimisme, dengan PD-nya, manajer marketing bilang, tahun depan proyeksi saya tidak 1 miliar, tapi 1,7 miliar pendapatan kita. Ternyata prosesnya berbeda. Ada force major di sana. Ada kejadian yang memang tidak bisa diduga. Muncul pandemi. Apakah manajer marketing tetap akan berlaku 1,7 miliar? Tidak. Dia secara fleksibel akan merubah strategi. Tapi dengan tujuan tetap mencari laba. Tetap mendukung visi dan misi perusahaan. Dan ini harus sampai level manajemen di bawah. Harus paham ini. Sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Rencana dan tujuan bisnis serta departemen ini merupakan penjabaran dari misi organisasi. Oke. Jadi misi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dijabarkan ke masing-masing lini dalam suatu organisasi atau departemen dalam bentuk rencana dan tujuan bisnis. Pada kasus tertentu, rencana dan tujuan bisnis ditetapkan lebih dulu. Kemudian dijabarkan dan dibebankan pada departemen yang mendukungnya. Nah, ini kesepakatan kinerja, performance kontrak atau kontrak kinerja, dan pengembangan. Ini adalah kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya. Biasanya dicapai pada rapat formal. Kita sudah mengalami semua, apabila kita masuk ke dalam suatu perusahaan, kita diterima dalam suatu perusahaan, itu ada kontrak kerja. Ini merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi kerja.
antara individu dengan manajernya. Akan dituangkan di situ hak dan kewajiban. Akan dituangkan sasaran apa yang harus kita capai. Dan tentunya akan dipertanyakan akuntabilitasnya. Benar tidak? Seperti itu. Oke. Dalam kesepakatan kontrak kerja kinerja tersebut akan ada. Anda masa percobaan 3 bulan, nanti harus ada ini sasaran targetnya. Apabila tidak tercapai, berarti akuntabilitas Anda dipertanyakan. Anda tidak bisa lanjut ke menjadi karyawan tetap. Seperti itu. Ini kesepakatan kinerja. Biasanya dicapai pada rapat formal. Itu formal. Kesepakatan kerja ini secara formal antara atasan dan bawahan, user dan pencari kerja. Oke. Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran yang disetujui. Oke, di sini ada dialog. Ini akan lebih mempermudah prosesnya. Kontrak kinerja merupakan dasar untuk mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk memperbaiki kinerja. Dalam proses kinerja nanti, dalam prosesnya ada distorsi, ada hambatan, nah ini ada rencana bagaimana untuk memperbaikinya. Kontrak kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan. Tadi itu. Apakah Anda setelah 3 bulan lulus, akuntabilitas Anda oke, sehingga bisa menjadi karyawan tetap, atau tidak. Ini menjadi bahan penilaian terhadap kinerja bawahan. Rencana kinerja dan pengembangan merupakan eksplorasi bersama tentang apa yang perlu dilakukan dan diketahui individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan keterampilannya serta kompetensinya, dan bagaimana manajer dapat memberikan dukungan yang diperlukan atau bimbingan yang diperlukan oleh bawahan. Oke. Tindakan kerja dan pengembangan, nah ini manajemen kinerja membantu orang untuk siap bertindak sehingga mereka dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Monitoring dan umpan balik berkelanjutan. Nah, ini kita bicara konsep manajemen. Planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, ini ada monitoring dan umpan balik. Dan tentunya monitoring dan umpan balik ini harus berkelanjutan. Dari awal sampai akhir ini ada proses monitoring dan umpan balik. Bagaimana proses manajemen kinerja ini bisa tercapai apabila tidak ada monitoring dan umpan balik? Umpan balik akan terjadi, akan dapat dilakukan apabila ada proses monitoring. Setelah proses monitoring akan ada umpan balik. Jadi saling terkait. Konsep terpenting dan sering berulang adalah proses mengelola dan mengembangkan standar kinerja. Dalam hal ini dibutuhkan sikap keterbukaan, kejujuran, bersifat positif, dan terjadinya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan sepanjang tahun. Nah, ini proses berkelanjutan. Monitoring dan umpan balik ini berkelanjutan. Harus ada keterbukaan. Pada saat kita bicara kontrak kerja, tidak ada yang disembunyikan. Hak dan kewajiban jelas. Kejujuran, bersifat positif. Ada komunikasi antara dua arah. Antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan ini dilakukan sepanjang tahun. Tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi berkelanjutan. Review formal dan umpan balik. Ini dilakukan review antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan kasih komentar ke bawahannya. Atau cari memberikan penilaian terhadap bawahannya. Kan?
Begitu pula bawahan bisa memberikan. Kalau pimpinan ke bawahan, kita bicara komentar. Tapi kalau bawahan ke atasan, bukan komentar, tapi saran. Kalau kita bicara komentar, tidak ada pimpinan yang mau dikomentar. Biasanya seperti itu. Tapi kalau diberi saran, insya Allah. Reviewnya mencakup tentang apa? Tentang pencapaian sasaran. Kembali, sasaran tujuan perusahaan. Tingkat kompetensi yang dicapai. Kontribusinya apa? Kalau perlu dilakukan pengembangan secara pribadi. Pertimbangan tentang masa depan, perasaan, apresiasi. Bagaimana manajer kita mendukung pekerjaan kita. Nah, ini semua ini review, ini menjadi umpan balik bagi kontrak kinerja. Oke. Bayangkan apabila kita sudah menyetujui suatu kontrak kerja atau kinerja, atasan kita tidak mendukung. Kita tidak diberikan masukan. Sudah tercapai atau belum? Kita bekerja sendiri saja. Itu nggak mungkin terjadi. Makanya harus dilakukan review. Review ini menjadi umpan balik bagi kontrak kinerja. Penilaian kinerja secara menyeluruh. Nah, ini dilakukan melihat hasil prestasi kerja. Kalau kita bicara manajemen kinerja, kita bicara objektivitas, bukan subjektivitas. Apa yang kita nilai, apa yang kita lihat, hasil dari prestasi kerja setiap individu, bukan individunya kita nilai, bukan individunya kita telaah. Karena kalau kita bicara individu yang kita nilai, ini akan muncul like or dislike. Tapi kalau kita bicara prestasi kerja, ini adalah fakta, ini adalah data. Tentunya tingkat penilaian ini bervariasi. Nah, ini juga dibilang manajemen kinerja itu fleksibel. Tingkat penilaiannya bervariasi, tergantung di mana organisasi itu dan apa pekerjaan yang dilakukan. Jadi standarisasi manajemen kinerja itu tidak terpaku dalam satu konsep. Berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, karena tentunya perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya punya visi misi, tujuan strategik, dan budaya organisasi yang berbeda. Tidak mungkin sama. Sehingga penerimaan kinerja ini akan bervariasi. Tergantung organisasi atau pekerjaan yang dilakukan. Bagaimana cara kinerja manajemen? Cara kerja dari kinerja manajemen ini. Nah, kalau kita bicara cara kerja, ini tentu kita bicara suatu proses. Kalau kita bicara suatu proses, tentu ada tahapan-tahapan. Di mana tahapan yang pertama adalah ada input. Input dari kinerja manajemen atau manajemen kinerja. Manajemen kinerja membutuhkan masukan yang harus dikelola agar dapat bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah ini, tadi dalam pembahasan sebelumnya ada atasan mengomentari bawahan. Bawahan bukan mengomentari atasan, tapi memberikan saran. Nah ini, bahwa manajemen kinerja dalam prosesnya membutuhkan berbagai masukan. Masukan ini saran. Tentunya saran yang bersifat membangun, konstruktif. Ini dikelola secara bersama-sama sehingga bersinergi bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Masukan tersebut bisa berupa sumber daya manusia. Misalkan kita bicara pada saat proses rekrutmen, kita hire departemen yang biasa melakukan rekrutmen, jasa rekrutmen. Kita melakukan tes psikolog, kita melakukan tes kesehatan, dan tes-tes lainnya. Masukan modal kita bicara dari Departemen Keuangan, F&E, bagaimana modal kita, seperti apa perubahan modal kita,
seperti apa cash flow kita, sejauh mana perputaran piutang kita, sejauh mana atau berapa lama TOP hutang kita. Masukkan secara material. Material ini berarti sumber bahan baku. Sumber bahan baku kita berasal dari supplier. Masukannya berasal dari departemen pembelian, purchasing. Peralatan, teknologi, ini ada departemennya, peralatan, mungkin peralatan maintenance. Bagaimana cara memaintenance mesin-mesin kita? Bagaimana IT bisa meningkatkan teknologi yang zaman sekarang ini sudah menggunakan metode online semua. Tentunya masukan-masukan manajemen bagi manajemen kinerja ini ada fasilitas lain yang bisa mendukung, yaitu kapabilitas sumber daya manusia, baik secara perorangan maupun tim. SDM yang bagaimana? Tentunya SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidangnya. Dengan mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta kompetensi di bidangnya, ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses kinerja. Tentunya, dengan kualitas proses kinerja yang baik, akan menghasilkan hasil kerja yang terbaik juga. Sedangkan kompetensi diperlukan agar SDM mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini dilakukan pelatihan-pelatihan. Departemen Keuangan, oh ternyata pada saat membahas perpajakan, stafnya kurang mengerti. Ya, kita training in-house. Perpajakan bisa melalui KPP, atau penyuluhan pajak, atau kita hire seorang konsultan pajak. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Sehingga SDM yang ada di dalamnya akan memberikan kinerja terbaik. Setelah ada input, itu ada prosesnya. Manajemen kinerja diawali dengan perencanaan. Kembali, kita bicara manajemen. Manajemen selalu bicara perencanaan. Ini merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang. Setelah menyusun rencana, setelah menyusun tujuan, kita mempersiapkan sumber dayanya. Dan apa kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya, pada saat proses manajemen kinerja ini, tetap harus dimonitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai target atau tujuan yang sudah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengkoreksi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan bila terdapat deviasi terhadap rencana. Ini ke pertanyaan Akang yang tadi. Dalam proses, ternyata terjadi deviasi. Manajemen kerja akan bersikap fleksibel. Setelah dimonitoring, ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Segera lakukan koreksi, segera lakukan tindakan-tindakan langkah-langkah yang perlu agar manajemen kinerja ini tetap bisa berjalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula. Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kinerja. Jadi manajemen kinerja ini akan merangkul semua pihak-pihak. Semua pihak-pihak dalam organisasi atau suatu perusahaan ini akan terlibat dalam proses kinerja tersebut. Di mana proses kinerja tersebut yaitu ingin mensupport tujuan perusahaan atau organisasi. Semua saling terkait, saling menghargai. Karena semua mempunyai kepentingan yang sama, yaitu apa? Tujuan, visi, dan misi perusahaan. Malam Pak Budi. Ya. Aku kemarin ada salah info ya di grup jadwalnya Bapak tuh kalau nggak salah jam 18.30 sampai jam 8. Ya. Jadi
kebetulan ini jam mata kuliah kedua kita udah mulai masuk di jam 20 sampai jam 21.30. Iya, Bapak. Oke. Jadi selanjutnya jam berapa kita? Nanti di grup aja kita ya. Iya, selanjutnya itu ada perubahan. Saya sudah update di grup detail, Pak. Mengenai Oke. hari dan waktunya. Betul. Hari Selasa itu tadi ya? Rubah Oke. kalau nggak salah tuh di hari, bentar ya. Takut saya salah lagi kemarin tuh. Nggak apa, karena tadi juga pada saat saya mau masuk ini saya lagi ngajar juga. Cuman Oh gitu, iya. Bapak rencana hari Selasa. Iya, hari Selasa minggu depan tuh di jam 8 sampai jam setengah ini ya, jam 21.30. Oke, jam 8 malam ya? Iya. Jam 8 Oh, itu malam. memang sebelumnya ada perkuliahan. Nah, iya di hari Selasa ada lagi tuh kita di jam Sebelumnya? pertamanya SDM. Jadi kayak tukeran gitu loh, Pak. Bu Windri Kalau ya? minggu ini Bu Windri-nya itu Bapak dulu yang awal, Bu Windrinya akhir, nah minggu depan dibalik. Bu Windrinya yang awal, Bapak yang akhir gitu. Oh, berarti sekarang Bu Windri udah masuk nih ya? Udah, harusnya sudah masuk 30 menit lalu, tapi kita udah sempat koordinasi sih sama Bu Windri, Bu, karena kebetulan tadi ada miskom, terus Pak Budi baru masuk, jadi kita nanti agak delay gitu, tapi Bu Windri oke. Oke. Ya sudah, kebetulan juga kalau kita bicara waktu yang sebelumnya sampai 20.30 ya, ini ada waktu sekian menit lagi. Terima kasih informasinya, mungkin nanti kita lanjut di minggu depan. Oke, di hari Selasa. Iya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan secara online. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada sinyal yang mengganggu atau terputus-putus, karena memang kita tidak bisa mengakali kondisi alam yang saat ini sedang terjadi, sedang hujan deras juga. Selain saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.